Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video kali ini ya. Yang baru mampir di channel ini, channel Matematika Julie Choice, jangan lupa ditekan subscribe-nya, gratis loh. Like-nya juga gratis ya, jangan lupa biar semakin semangat nih sayanya membuat video-video selanjutnya ya. Di video kali ini materi matematika SMP kelas 7 bilangan bulat. Tapi ini masih mengenal bilangan bulat dan juga membandingkan bilangan bulat. Kita pelajari di pengertian bilangan bulat dulu. Kalau yang namanya bilangan bulat itu bukan berarti bilangan yang bentuknya bulat, bukan, tapi nilainya yang bulat, ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, ya. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Jadi lambang ini berasal dari bahasa Jerman atau Zahlen yang berarti bilangan. Untuk contoh kehidupan sehari-hari dalam penerapan bilangan bulat ada dalam fisika, di bidang kedokteran maupun di bidang ekonomi. Contohnya di bidang penjual dan pembeli. Penjual kalau saat rugi itu berarti positif, saat rugi dia negatif ya, di saat untung dia positif, ya kan? Jadi pada video kali ini kita lihat penerapan pada termometer. Kalau kita lihat di termometer ini batasnya 0, ini 0 ya. Nah, di bawahnya ini negatif 10, negatif 20. Di atas di sini 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ini juga ya. Jadi ini contoh. Jadi kalau di bawah 0 ini bernilai negatif. Kalau di atas 0 ini bernilai positif. Biar lebih gampang kita lihat bagannya ya. Pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Garis bilangan yang ini warna hitam ya. Di garis bilangan ini ada bilangan-bilangan. Biasanya yang di tengah ini dibuat 0. Di sebelah kanan 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu ada tanda panah. Masih seterusnya dia. Di sebelah kiri 0, coba kau perhatikan. Ini kan ada tanda kayak garis 1, garis 2. Bacanya itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Ada juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, dan seterusnya. Yang positif disebutlah itu bilangan bulat positif, ya. Yang negatif disebutlah itu bilangan bulat negatif. Sedangkan 0 dan bilangan bulat positif disebutlah itu bilangan cacah. Bilangan cacah ya. Oke, ini bilangan 0, bilangan asli juga disebut bilangan bulat positif itu. Bilangan bulat positif disebut juga bilangan asli ya. Bilangan cacah tadi terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif yang ada tanda negatifnya ya. Selain bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi, ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu contohnya titik-titik negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa dikatakan bilangan ganjil? Kita ambil contohnya 9. Kita ambil 9. Ini kalau dibagi 2, 9 bagi 2 kan 4. Sisa 1. Nggak habis dia bagi 2. Kalau kita ambil 7 bagi 2 itu bisa 3. Sisa juga 1. Jadi bilangan ganjil itu dibagi 2 itu sisa 1 atau tidak habis dibagi 2. Ya, itu kalau bilangan ganjil. Kemudian kalau bilangan genap. Bilangan genap habis dibagi 2. Contoh 10 bagi 2 itu kan 5. 8 bagi 2 itu 4, habis ya, tidak ada sisanya. Kemudian 2 bagi 2 itu adalah 1. 0 dibagi 2 itu adalah 0. Ya, tidak bersisa. Itulah bilangan genap. Nah, itu dia. Oke.
Lalu bagaimana dengan bilangan prima dan bilangan komposit? Nah, ada bilangan prima itu himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. Bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri yaitu 2. Ya. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kalau bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. 1 dan bilangan itu sendiri. 1 dan bilangan itu sendiri. Itu dari bilangan prima ya. Jadi kalau 4 itu bukan bilangan prima karena selain bisa dibagi 1 dan 4 juga bisa dibagi 2 ya. Jadi kalau faktor dari 4 itu adalah 1, 2, 4. Kan sudah 3 padahal mintanya hanya 2. Itu dia bilangan prima ya. Oke, sekarang ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu nilainya lebih besar dari 1. Bukan termasuk bilangan prima. Nah, contohnya 4. Bilangan 4 itu kan lebih besar dari 1, bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, 4. 4 itu termasuk bilangan komposit. Contohnya 6. 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 6. Lebih dari 1. Berarti 6 itu adalah bilangan komposit ya. Jadi perlu diperhatikan bilangan prima dan komposit juga bisa merupakan bilangan ganjil ya. Ini bilangan ganjil ini. Dan genap contohnya 3 selain termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan ganjil. Tapi nggak semua bilangan ganjil itu termasuk bilangan prima ya. Paham ya sampai di situ? Oke, untuk pendalamannya. Ada di sini himpunan A, bacanya himpunan A, anggotanya 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31. Himpunan bilangan di atas termasuk ke dalam bilangan, kita ada genap ya, dari bawah digenap. Kalau genap 7, kalau kita ambil 7 itu dibagi 2 kan 3, sisa 1. Berarti bukan bilangan genap, tapi bilangan ganjil ya. Bilangan prima. Bilangan komposit dulu ya, dari bawah bilangan komposit. Bilangan komposit lebih dari 1. Lebih dari 1 betul. Tapi bukan bilangan prima. Kita coba 7 itu faktornya 1 kali 7, yang 7 kali 1 aja ya. Maka faktor dari 7 itu 1 dan 7. Kita coba satu lagi, 11. 11 itu hanya 1 kali 11. Kalau dari sini ini kan bukan bilangan ini bukan bilangan komposit ya, karena faktornya itu hanya 2. Ya, berarti bukan bilangan komposit tapi merupakan bilangan prima. Oke. Kita masuk membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Jadi kalau membandingkan bilangan bulat, contohnya bilangan bulatnya adalah A dan B. Jadi A lebih besar dari B. Ini lambangnya seperti ini ya. Ini A lebih kecil dari B, ini lambangnya. Ya. Jika A sama dengan B, ini seperti ini. Jadi ini bacanya A kurang dari B. Kemudian ini, sorry, bukan kurang ya. Ini lebih dari B. Ini A lebih dari B. Kalau yang ini A kurang dari B. Gitu bacanya ya. Kalau tanda seperti ini dibaca dengan lebih dari. Kalau kayak ini bacanya kurang dari. Ya, diperhatikan ya. Oke. Jadi mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat seperti ini.
Berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Jadi pada garis bilangan, coba perhatikan garis bilangannya. Jadi ada tadi 0, ke kanannya bilangan bulat positif, ke kirinya bilangan bulat negatif. Ya, semakin ke kanan, ini semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Ya. Kita coba nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan di sini posisinya akan semakin lebih besar atau lebih dari 5. Dia kan semakin ke kanan. Jadi yang semakin ke kiri itu adalah nilainya semakin kecil. Kenapa? Karena bernilai tanda negatif. Ya, paham ya sampai di situ? Oke, kita mau baca tabel nilai angka pada bilangan. Ini sudah biasa di SD, sudah pernah dibaca ya. Ini angkanya, bacanya 1. Ini berarti ini satuan ya. Ini bacanya puluhan, 10 ya. 100 kalau posisinya ratusan. Ini 1000 ribuan. 10.000 puluh ribuan. 100.000 ratus ribuan. Kalau sudah 6 nolnya 1 juta berarti jutaan. Kalau 7 nolnya berarti 10 juta puluh jutaan. 100 juta ratus jutaan. Kalau sudah 9 nolnya ini miliaran ya. Kalau udah 10 nolnya 10 miliar berarti puluh miliaran. Ini kalau 100 miliar berarti nolnya ada 11 ya, 100 miliaran. Kalau ada 12 nolnya, ini 12 ada nolnya, ini 1 triliun. Ini adalah triliunan. Ya, biar lebih paham untuk posisi bilangan itu ada soalnya seperti ini. Oke, manakah yang lebih besar? A sama dengan 658 5467 dengan B 653 658. Jelaskan. Tapi sebelum ke sini, saya buat contoh seperti ini ya. Saya mau buat ini 67. 67. Berarti kalau kita mau isi tanda lebih dari dan kurang dari, berarti di sini 6 kurang dari 7, ya. Oke. Kalau saya mau buat di sini 9 titik-titik dari 4. Ya berarti ini 9 lebih dari 4, ya. Saya mau masuk ke negatif 4 dengan 9. Negatif 4 dengan 9. Negatif 4 itu kan ke sebelah kiri ya. Bernilai negatif, ini bernilai positif, otomatis ini adalah kurang dari 9. Kalau saya mau balik ini, gimana ini? Coba saya lihat di sini ya. Kita ke garis bilangan. Kalau negatif 9 kan di sebelah sini sih. Negatif 5, negatif 4, negatif 6, 7, 8, 9. Semakin ke kiri tadi akan nilainya ya di sini posisinya. Misalnya saya panjangkan sini. Sini negatif 9. Yang posisi ini 4. Ini ke 4. 4-nya ke arah kanan. Yang negatif 9 ke arah kiri. Kalau semakin ke kiri dia akan nilainya semakin kecil. Berarti walaupun angkanya dia besar, tapi karena ada tanda negatif, maka ini akan kurang dari 4. Ya. Jadi kalau angkanya kalau angka negatifnya semakin besar, dia akan semakin kecil. Tapi kalau angka dari bilangan positif semakin besar, dia akan nilainya akan semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar, ke kiri nilainya akan semakin kecil. Paham ya? Oke. Kita kembali ke contoh seperti ini. Yang A 6585467. Jadi kalau kita buat menjadi urutan nilai uang lah dulu ya. Berarti 6.585.467 ya. Itu yang A. Yang bagian B 6.536.588 ya, seperti itu ya.
Setelah diurutkan ternyata nilai A dan B sama-sama bernilai jutaan. Jadi yang dilakukan selanjutnya adalah mencari di mana posisi angka yang berbeda pertama kali dari kiri ke kanan. Kiri kamu. Berarti kalau kirinya dari sebelah jutaan ya, dari sini. Jutaannya dari sini. Ini kirinya. Nah, kita mau cari angka yang berbeda. Nah, yang pertama tadi kita buat sini. Jutaan ya, jutaan. Kalau jutaan itu A-nya 6, kalau B-nya 6, sama ya. Kemudian siap jutaan apa? Ratus? Iya, ratus. Ayo, ratus apa? Ratus ribuan. Ratus ribuan ini yang A-nya 5, yang B-nya 5. Kemudian siap ratus ribuan adalah puluh ribuan ya, puluh ribuan. Ya, puluh ribuan coba kita lihat yang A-nya itu 8. Yang B-nya adalah 3. Nah, di sini sudah berbeda. Kalau kita lihat di sini 8 lebih dari 3. Kalau sudah ada salah satu sudah berbeda dari posisi kirinya, maka bisa kita simpulkan A lebih dari B. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Rudi dan Sinta memiliki dua bilangan yang berbeda. Rudi memiliki bilangan terdiri dari 9 angka. 9 angka ini P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Ini 9 angka ya. Kemudian penyusun dari nilai Sinta bilangannya 8. Ini P, Q, R, S, T, U, V, W. Maka tentukanlah satu, bilangan siapakah yang lebih besar jika kedua bilangan adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, bilangan siapakah yang lebih kecil jika kedua bilangan merupakan bilangan bulat negatif? Jelaskan ya. Coba saya ambil contoh. Misalnya Rudi, kita bikin R aja. Rudi, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Sinta. Sintanya hanya 8. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian kalau dia sama-sama positif, R-nya positif, punya Rudi positif, bilangan Sinta juga positif. Jadi manakah bilangan siapakah yang lebih besar? Kalau angka penyusun yang positif lebih banyak, itulah yang lebih besar. Jadi dikarenakan kedua bilangan merupakan bilangan bulat positif, maka bilangan Rudi lebih dari Sinta. Karena Rudi lebih banyak angka penyusunnya. Untuk bilangan bulat positif, semakin banyak angka penyusunnya akan semakin besar. Jadi dia kan akan semakin ke kanan. Bilangan Rudi ini akan semakin ke kanan dia, karena lebih banyak angka penyusunnya ya. Oke. Yang kedua, bilangan siapakah yang lebih kecil jika kedua bilangan tersebut bilangan bulat negatif? Sama-sama negatif. Misalnya Rudi negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau Sinta, nah ini negatif juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau dikarenakan kedua bilangan merupakan bilangan bulat negatif, maka bilangan Rudi kurang dari Sinta. Karena Rudi lebih banyak angka penyusunnya, tapi dia bernilai negatif. Angka penyusunnya lebih banyak tapi bernilai negatif, maka bilangan itu akan semakin kecil. Ya, untuk bilangan bulat negatif semakin banyak angka penyusunnya, maka semakin kecil nilainya. Itu dia ya yang sudah kita pelajari tadi, mengenal bilangan bulat. Kita gambarkan dia pada garis bilangan, kemudian kita buat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kita buat nilai angka pada bilangan. Ada 2 juga contoh soal untuk membandingkan 2 buah bilangan. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Saya berharap bisa dipahami dan dimengerti. Dan sekali lagi biar semangat buat videonya, jangan lupa like ya, dan juga subscribe, gratis loh like sama subscribe-nya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Dah.